Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Suaib dengan NIM 105731115622. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang balanced scorecard. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu perkembangan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban mengelompokkan anggota-anggota organisasi dalam perusahaan berdasarkan tanggung jawab masing-masing bagian. Setiap bagian harus bisa mempertanggungjawabkan laporan yang mereka buat. Oleh karena itu, terdapat pula kelompok yang bertugas untuk mengawasi penggunaan dana dan menangani apabila terjadi penyelewengan. Kelompok ini akan memanggil anggota organisasi yang melakukan kesalahan sehingga bisa diketahui dengan pasti penyebab kesalahan tersebut. Akuntansi pertanggungjawaban bisa disebut juga sebagai bentuk laporan akuntansi khusus yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Terus selanjutnya itu akuntansi tradisional. Suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan atau pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya atau pendapatan yang dianggarkan. Akuntansi pertanggungjawaban ini disebut tradisional karena masih menggunakan cara manual, yaitu pemanggilan dari masing-masing kelompok anggota. Sistem akuntansi ini memiliki manfaat sebagai dasar penyusunan anggaran. Menilai kinerja manajer sentra pertanggungjawaban dan sebagai pemotivasi manajer. Selanjutnya itu akuntansi aktivitas. Akuntansi aktivitas yaitu suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan pelaporan biaya dilakukan menurut aktivitas penambah dan bukan penambah nilai, value and non-value added activities. Sistem akuntansi ini lebih maju karena tidak menggunakan pelaporan berdasarkan kelompoknya, tetapi berdasarkan aktivitasnya. Akuntansi pertanggungjawaban aktivitas dapat bermanfaat untuk memungkinkan aktivitas pengelolaan dan pemantauan efektivitas jadwal keuangan perusahaan. Untuk mendapatkan laporan akuntansi pertanggungjawaban secara cepat dan mudah berdasarkan aktivitasnya, tentunya perusahaan membutuhkan suatu sistem akuntansi online yang dapat terhubung dengan banyak divisi, dapat dipantau kapan saja, dan menyajikan laporan keuangan secara real time. Baik, materi selanjutnya yaitu konsep dasar balanced scorecard. Balanced scorecard adalah alat manajemen yang digunakan untuk membantu organisasi menerjemahkan visi dan strategi ke dalam tindakan nyata melalui pengukuran kinerja yang komprehensif. Konsep dasar balanced scorecard dikembangkan oleh Robert Compline dan David Norton yang pada awal 1990-an. Balanced scorecard terdiri atas 4 perspektif. Yang dimaksud perspektif di sini adalah fokus pandangan kita yang dititik beratkan pada keempat hal tersebut. Terkait dengan penyusunan balanced scorecard,
keempat, perspektif itu merupakan peta wilayah di mana kita harus meletakkan strategi-strategi yang relevan di tiap bagian. Strategi-strategi yang relevan tersebut dinamakan dengan sasaran strategis yang sesungguhnya merupakan strategi itu sendiri. Berikut ini adalah penjelasan tentang konsep dasar balanced scorecard. Yang pertama yaitu perspektif keuangan. Perspektif keuangan berfokus pada kinerja keuangan organisasi dan bagaimana strategi yang diterapkan dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Beberapa indikator kinerja yang sering digunakan yaitu meliputi pendapatan, laba bersih, return on investment, margin keuntungan, dan efisiensi biaya. Perspektif yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan menilai bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Ini penting karena kepuasan pelanggan dapat berdampak langsung pada kinerja keuangan. Indikator kinerja dalam perspektif ini meliputi kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, retensi pelanggan, dan pangsa pasar. Perspektif selanjutnya yaitu perspektif proses internal. Perspektif ini menilai efisiensi dan efektivitas proses internal organisasi yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis. Ini mencakup pengembangan produk, operasional, layanan pelanggan, dan rantai pasokan. Indikator kinerja yang sering digunakan adalah kualitas produk atau layanan, kecepatan proses, efisiensi operasional, dan biaya produksi. Dan perspektif yang keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini melihat kapabilitas organisasi untuk berinovasi dan tumbuh dalam jangka panjang. Fokus utamanya adalah pada pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan budaya organisasi. Beberapa indikator kinerja yang digunakan meliputi tingkat pelatihan dan pengembangan karyawan, kepuasan karyawan, penggunaan teknologi, dan inovasi produk atau layanan. Materi selanjutnya yaitu pengingitan ukuran dengan strategi serta keselarasan strategis. BSC merupakan kumpulan ukuran kinerja yang penting yang memiliki karakteristik khusus. Pertama, ukuran kinerja diturunkan dari visi, strategi, dan tujuan perusahaan. Untuk mengaitkan ukuran dengan strategi, maka ukuran tersebut harus diturunkan dari strategi. Kedua, ukuran kinerja harus dipilih sedemikian rupa sehingga ukuran tersebut berimbang antara ukuran lag dan lead. Ukuran hasil seperti profitabilitas, imbal hasil investasi, dan pangsa pasar cenderung generik dan oleh karenanya umum untuk sebagian besar strategi dan organisasi. Pemicu kinerja membuat sesuatu terjadi. Sebagai konsekuensinya, ukuran lead merupakan indikator bagaimana hasil direalisasikan. Ukuran lead biasanya berbeda antara satu strategi dengan strategi lainnya. Jadi, ukuran lead biasanya unik untuk setiap strategi dan karena keunikannya mendukung tujuan pengaitan ukuran dengan strategi. Ketiga, semua ukuran harus dikaitkan dalam hubungan sebab akibat. Selanjutnya itu konsep strategi yang teruji. Persyaratan terakhir, pengaitan melalui penggunaan hubungan sebab akibat merupakan persyaratan yang paling penting. Hubungan sebab akibat digunakan untuk mengintegrasikan ukuran lead dan lag dan berperan sebagai mekanisme untuk menyatakan dan mengungkapkan strategi perusahaan. Ukuran hasil merupakan hal yang penting karena mengungkapkan apakah strategi sudah diterapkan secara
berhasil dengan akibat ekonomi yang diharapkan. Selanjutnya itu umpan balik strategi. Konsep paling penting dalam hubungan dengan struktur sebab akibat adalah keberadaan strategi yang dapat diuji. Ketersediaan umpan balik strategis yang memungkinkan manajer menguji kelayakan strategi sangat penting. Berdasarkan strategi pertumbuhan nilai, maka dapat diharapkan akan terjadi peningkatan nilai saham. Jika tidak terjadi, hal itu dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama masalah implementasi dan yang kedua strategi yang tidak valid. Selanjutnya itu pengomunikasian strategi. Setelah dikembangkan, tujuan dan ukuran merupakan cara untuk mengartikulasi dan mengomunikasikan strategi organisasi kepada seluruh karyawan dan manajer. Tujuan dan ukuran yang sudah ditetapkan berguna untuk menyelaraskan tujuan dan tindakan individu dengan tujuan dan inisiatif organisasi. Video, surat kabar, brosur, dan jaringan komputer perusahaan merupakan media yang dapat digunakan untuk mengonfirmasi strategi. Tujuan ukuran yang berhubungan dengan BBC, BSC. Selanjutnya itu target dan insentif. Setelah tujuan dan ukuran ditentukan dan dikomunikasikan, ekspektasi kinerja harus ditetapkan. Ekspektasi kinerja dikomunikasikan dengan menetapkan nilai target untuk ukuran-ukuran yang berhubungan dengan setiap perspektif. Manajer dimintai pertanggungjawaban atas tugas yang dibebankan kepadanya dengan membandingkan nilai sesungguhnya suatu ukuran dengan nilai yang ditargetkan. Terakhir, kompensasi harus dikaitkan dengan pencapaian tujuan. Sistem imbalan harus dikaitkan dengan semua tujuan dan tidak hanya dengan ukuran keuangan. Kegagalan untuk mengubah sistem kompensasi akan mendorong manajer untuk melanjutkan fokusnya pada kinerja keuangan jangka pendek karena tidak memiliki alasan untuk memberi perhatian kepada tujuan strategis lainnya. Dan yang terakhir yaitu alokasi sumber daya. Pencapaian target strategis seperti yang disajikan dalam paragraf 15.12 mengharuskan sumber daya dialokasikan ke inisiatif strategis yang bersangkutan. Hal itu memerlukan dua langkah mendasar. Pertama yaitu organisasi harus memutuskan banyaknya target strategis yang akan dicapai pada tahun yang akan datang. Kedua, proses penganggaran operasional harus dirancang guna menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kemajuan jangka pendek sesuai peta strategi. Jika langkah-langkah tersebut tidak dilakukan, maka sulit untuk mengharapkan strategi akan benar-benar dilaksanakan. Selanjutnya yaitu studi kasus. Latar belakang kasusnya itu PT Makmur Sejahtera adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi peralatan rumah tangga. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini menghadapi penurunan kinerja keuangan dan peningkatan keluhan pelanggan. Manajemen memutuskan untuk mengadopsi balanced scorecard guna mengatasi tantangan ini dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Tahapan implementasi yang pertama, menetapkan visi dan misi. Visi menjadi produsen peralatan rumah tangga terkemuka dengan kualitas terbaik dan layanan pelanggan unggul. Misinya yaitu menghadirkan produk inovatif yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu menerjemahkan strategi ke dalam tujuan dan indikator kinerja. Pertama dalam perspektif keuangan, tujuannya itu meningkatkan profitabilitas perusahaan.
Indikator kinerjanya laba bersih, margin keuntungan, dan return of investment atau ROI. Dalam selanjutnya itu dalam perspektif pelanggan. Tujuannya itu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Indikator kinerjanya tingkat kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, jumlah keluhan pelanggan. Selanjutnya dalam perspektif proses internal. Tujuannya meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk. Indikator kinerjanya waktu siklus produksi, tingkat cacat produk, biaya produksi. Dan terakhir yaitu dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Tujuannya itu mengembangkan keterampilan dan kompetensi karyawan. Indikator kinerjanya itu tingkat pelatihan karyawan, kepuasan karyawan, dan inovasi produk. Yang ketiga yaitu menentukan target dan mengkomunikasikan indikator kinerja. Setiap indikator kinerja diberi target yang spesifik dan realistis. Target ini kemudian dikomunikasikan kepada seluruh karyawan melalui rapat perusahaan, buletin internal, dan papan pengumuman. Yang keempat yaitu melakukan evaluasi dan umpan balik. Manajemen melakukan evaluasi rutin setiap bulan untuk mengukur pencapaian indikator kinerja. Umpan balik dari evaluasi ini digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian strategi. Hasil implementasinya yaitu setelah 1 tahun mengimplementasikan Balanced Scorecard, PT Makmur Sejahtera melihat peningkatan yang signifikan dalam kinerja mereka, yaitu dalam perspektif keuangan, laba bersih meningkat sebesar 15% dan ROI mencapai 10%. Dalam perspektif pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan meningkat sebesar 20% dan jumlah keluhan menurun sebesar 30%. Dalam perspektif internal, waktu siklus produksi berkurang sebesar 25% dan tingkat cacat produk menurun sebesar 40%. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya itu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Tingkat pelatihan karyawan meningkat dan terjadi peningkatan inovasi produk dengan peluncuran 3 produk dalam 1 tahun. Kesimpulannya yaitu implementasi Balanced Scorecard di PT Makmur Sejahtera berhasil membantu perusahaan dalam menerjemahkan visi pada materi Balanced Scorecard, yaitu pengembangan akuntansi pertanggungjawaban menunjukkan pentingnya sistem yang dapat membantu organisasi dalam mengukur kinerja dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, konsep dasar Balanced Scorecard menjadi alat yang efektif untuk menghubungkan ukuran kinerja dengan strategi organisasi. Pengaitan ukuran dengan strategi sangat krusial untuk memastikan bahwa semua aktivitas dalam organisasi selaras dengan tujuan strategis. Dengan cara ini, ukuran kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi ini juga sebagai panduan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan keberlanjutan. Keselarasan strategis memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal dan meningkatkan efektivitas operasional yang pada gilirannya berkontribusi pada pencapaian tujuan jangka panjang. Sekian dari presentasi saya. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.